Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Lambang. Iya, sekarang kita balik lagi dengan konten subscribers build. Kita ke 15 ya sekarang. Alhamdulillah sekarang udah 15 subscribers yang udah nitipin build di konten ini di saya. Alhamdulillah sekali. Jadi thank you banget untuk para kalian penonton dan para subscribers yang udah mau nge-build ke saya. Alhamdulillah udah dipercaya, alhamdulillah diberi amanah juga. Di konten build ke-15 sekarang kita bakalan pakai tema akuarium gitu, dan kita pakai temanya full warna putih. Udah gitu kita pakai cooler yang cukup lumayan luar biasa ya, di 360 mm, walaupun sebenarnya agak overkill ya untuk prosesornya, tapi nanti kita bakalan jelasin lagi aja lebih lanjut kenapa kita pilih part yang ini ya. Nah, di build sekarang kita emang benar-benar pakai yang full putih semuanya karena emang permintaan dari user juga. Nah, untuk yang kita rakit sekarang sebenarnya ada di totalnya ada di sekitaran 13 jutaan ya. Percaya nggak percaya sih sebenarnya. Jadi ini kita total ada sekitaran 13 jutaan, belum termasuk packing kayu untuk pengiriman dan lain-lain, dan jasa juga masih belum termasuk ya. Masih pure dari part aja gitu. Ini kita ada di total di 13 jutaan karena kita emang mix partnya juga, ada yang baru dan ada yang second juga. Jadi makanya kenapa kita bisa ngedapetin harganya yang cukup murah ya, bisa dibilang. Jadi si buildnya untuk 13 juta bisa ngedapetin casing akuarium. Udah gitu fan-nya kita pakai full ya. Kita pakai full ada 10 fan. Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita ke perkenalan part listnya ya, daripada penasaran. Yang pertama-tama kita mulai dari prosesor. Untuk prosesor kita seperti biasa pakai 5600 dari Ryzen. Ini dia punya 6 core dan 12 thread ya. Jadi udah cukup banget untuk performa gaming, untuk performa editing udah cukup, multitaskingnya udah bagus banget. Price to performance-nya juga udah oke banget karena kita berhubung di sini kita pakai yang tray version, jadi kita nggak beli yang box. Jadi si harganya jauh lebih murah daripada yang pakai box. Udah gitu karena emang percuma juga ya kalau kita beli box, karena kita nggak pakai cooler bawaannya, karena kita pakai cooler eksternal atau nggak cooler tambahan lagi biar si estetiknya dapat. Nah, lalu next kita ke bagian motherboard. Untuk bagian motherboard kita kebetulan dapat part second juga yang masih bagus. Kita dapat ASRock B550M Pro 4 yang pastinya ini chipsetnya udah B550, jadi udah support PCIe Gen 4 ya. Nah, untuk performanya sebenarnya udah cukup-cukup aja ya. Untuk performa overclocking masih bisa cukup untuk overclock si 5600 ini, yang pastinya masih aman. VRM-nya juga udah ada heatsinknya yang pastinya lebih dingin. Nah, begitu kalau untuk input dan output port di bagian belakang sih udah cukup aja. USB 2-nya ada 2, USB 3,2-nya ada 1, USB Type-C-nya ada 1, USB 3-nya ada 4, ada gigabit Ethernet walaupun masih 1 gigabit ya. Ada HDMI output dan display port output, ada VGA output juga. Misalkan kalian pakai di motherboard ini pakai Ryzen yang G series yang ada iGPU-nya. Nah, begitu dari pemilihan motherboard, langsung kita ke RAM. Nah, untuk RAM kita pakai dari Apache Knox yang seri RGB-nya kita pakai kapasitasnya di 32 GB dan speednya di 3200 MHz. Kenapa kita pakai 32 GB? Ini karena emang permintaan user pengen butuh RAM-nya yang besar. Nah, secara looks-nya sih udah oke banget lah ya, minimalis. Udah gitu, selain itu juga emang harganya bisa dibilang cukup relatif murah ya. Nah, begitu dari RAM-nya langsung aja kita ke SSD. Untuk SSD kita pilih dari Adata lagi nih, XPG S70 GameX. Kita pakai kapasitas yang 512 GB karena emang ini penyimpanannya hanya untuk sistem aja. Nanti sama user bakalan lagi ditambahin hard disk lagi. Jadi di sini kita cuma pakai 512 GB aja. Untuk speednya seperti yang udah bisa kalian tahu ya, lumayan kenceng lah, di sekitaran 7000 MB per detik gitu ya. Untuk write-nya di 6000-an MB per detik. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi masalah speednya. Nah, lalu next kita ke bagian GPU. Nah, untuk GPU kita kebetulan dapat part yang bekas juga yang cukup masih oke, garansinya masih panjang juga, dan warnanya juga warna putih, jadi cocok banget dengan build yang sekarang. Kita bakalan pakai dari Nvidia, ini adalah RTX 3070 yang 8GB. Nah, untuk brand vendor yang dipakai ini adalah Colorful yang seri iGame Ultra ya, yang warna putih ya. Untuk secara performa sih udah cukup luar biasa banget 3070. Jadi salah satu pilihan best untuk
dibeli ya, karena emang performa 1440-nya udah luar biasa bagus. Balik lagi ini adalah Nvidia, jadi support ray tracing juga, udah gitu ya performa CUDA Cores juga lumayan lah ya buat para editor yang misalkan mau harus pakai CUDA Cores di aplikasinya, bakalan kebantu banget. Nah untuk TDP-nya juga sebenarnya dia udah ada di sekitaran 200 nyampe 230 watt ya. Cuman misalkan kalau kita mau di undervolt ini masih bisa ngambil listrik di sekitaran 150 watt, which is udah lumayan irit banget. Udah gitu si temperaturnya juga yang pastinya kalau misalkan kita undervolt, si suhunya bakalan jauh lebih rendah dan bakalan lebih aman untuk dipakai games jangka panjang. Nah begitu dari GPU-nya, langsung kita ke CPU cooler. Langsung aja CPU coolernya kita pakai dari Thermalright. Ini ada Thermalright Aqua Elite yang versi 3 ya, yang ukurannya ada di 360 mm. Nah kenapa kita pakai ini? Karena emang buat ngisi bagian atasnya. Jadi sengaja juga kita pilih ini biar supaya bagian atasnya kita bisa kepake full gitu. Walaupun sebetulnya bisa dibilang overkill banget ya untuk 5600. Biasanya kan untuk ukuran 360 mili ini untuk kedinginan Ryzen 7 kalau nggak Ryzen 9 lah ya yang masih masuk akal. Jadi ini benar-benar purely untuk looks-nya aja, karena biar looks-nya biar kelihatan lebih rapi aja. Nah, oke, next kita ke bagian power supply. Nah untuk power supply kita balik lagi kayak build yang kemarin, kita bakalan pakai dari Cougar. Ini adalah yang VTE versi X2, jadi udah 80 plus bronze, kapasitasnya ada di 750 watt. Kenapa kita pakai ini? Jadi untuk power supply sebenarnya kalau saya selalu cari-cari dulu hasil review dan hasil foto bagian dalamannya, jadi biar makin yakin aja untuk safety-nya gitu. Jadi nggak asal pilih power supply juga ya. Nah untuk power supply-nya sendiri sebenarnya ini udah cukup bagus banget ya, kapasitasnya ada di 750 watt, 80 plus bronze, tapi sayangnya masih belum full modular. Oke, lalu next kita ke bagian casing. User kebetulan pengen nge-build pakai casing yang jenis aquarium, tapi akhirnya user pilih jatuhnya ke Phenom RX ini, Phenom RX Diamond XL ya ini. Yang fan supportnya ini ada 3 di bagian depan, 3 di bagian atas, 3 di bagian bawah, dan 1 di bagian belakang. Jadi ini total ada 10 fan ya. Dan kita semua ini isi fannya, jadi benar-benar penuh fannya. Jadi nggak ada yang kosong. Jadi looksnya bakalan lebih kelihatan bagus. Walaupun ya jatuhnya harganya bakalan lebih mahal karena kita harus ngisi semua fannya itu. Nah untuk motherboard ini support ITX, MATX, dan full ATX. Nah di bagian belakang juga untuk space si kabel-kabelnya juga udah cukup lega banget. Nah lalu untuk pelengkapnya seperti biasa kita bakalan pakai kabel extension dari Techwear. Ini kita pakai yang Techwear Flex yang warna putih. Supaya apa? Supaya looksnya biar lebih kelihatan lebih clean. Soalnya kalau pakai kabel babaan kan kelihatannya jelek banget ya, warna hitam gitu. Jadi nggak estetik aja, nggak oke aja gitu looksnya gitu. Nah begitu dari part-part listnya. Untuk total harganya kita liatin di monitor sekarang. Nah begitu total harganya, langsung aja kita rakit sekarang.
Captain Watanabe. Did you take him down yet? No, we're at his tower, but still waiting on the warrant. Mind if I join in on the fun? You know how his lawyers are. This one needs to go by the book. Come on, Yuri. I've been waiting 8 years. Nah, jadi gimana nih menurut kalian dari hasil benchmark tadi? Yang pastinya untuk gaming di 1080 dan di resolusi 2K udah cukup banget ya. Tadi kita cuma testing di Assassin's Creed Valhalla, terus Spider-Man, udah gitu Red Dead Redemption juga, langsung kita juga tes di God of War. Kita testing di 4 games tersebut yang pastinya masih bisa ngasilin FPS di atas 60 di resolusi 2K. Yang pastinya di 1080 bakalan bisa jauh lebih daripada itu. Nah, kalau dari experience ngerakitnya sih emang agak repot di bagian rapihin kabelnya di belakang ya. Soalnya kan karena emang banyak banget si kabel RGB-nya gitu, jadi emang harus tekun aja sih untuk ngerapihin si kabel-kabelnya. Walaupun ya cukup ngabisin beberapa jam juga sih, hanya cuman buat ngerapihin kabel-kabelnya doang gitu. Dan emang karena kita pakai power supply yang non modular juga, jadi emang harus dirapih-rapih juga nih di bagian belakangnya biar nggak terlalu berantakan karena banyak kabel yang nggak kepake, jadinya kita harus sembunyiin si kabel SATA-nya dan kabel molexnya juga harus disembunyiin biar nggak ngeganggu pandangan di bagian belakangnya sebenarnya. Nah, secara thermalnya juga yang pasti udah oke banget karena kita pakai cooler yang overkill ya, kita pakai 360 mm radiatornya. Yang pastinya udah cukup banget untuk di gaming juga kita di sekitaran 50-60 ya, nggak pernah lebih daripada itu. Untuk GPU-nya juga udah cukup adem lah ya, apalagi kita undervolt juga, yang pastinya udah oke banget untuk kerja, untuk gaming, untuk ya multitasking lah ya komputer kayak gini. Nah begitu, jadi gimana menurut kalian? Menurut saya ini udah worth it banget sih. Di harga 13 jutaan kalian bisa ngedapetin spek yang kayak gini, looks-nya yang kayak gini, walaupun emang mix ada yang baru dan ada yang bekas, tapi it's okay. Nah jadi gimana nih menurut kalian hasil build kali ini? Like bila kalian suka dan dislike bila kalian gak suka. Nama saya Lambang, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.